Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai kepada Bapak siapa Pak namanya? Pak Karsono. Oke, Pak Kartono, yang sebagai profesi Bapak sebagai apa, maaf? Tukang beca aja. Tukang beca. Ya, tukang beca. Kalau boleh tahu, Bapak udah berapa lama ya profesi sebagai tukang beca ini? Di Tangerang ini mulai tahun 75. Tahun 75. Waktu itu Tangerang belum masuk Kota Madia, masih kabupaten. Oh gitu. Jadi Bapak ini udah lama ngebeca di sini juga. Terus saya juga pengen tahu nih Pak ya, mengapa sih Bapak memilih pekerjaan profesi sebagai beca ini, padahal kan mungkin ada profesi-profesi lain. Itu boleh tahu kenapa ya Pak ya? Karena saya itu sekolah itu nggak sampai tamat SD. Oh, nggak sampai tamat SD. Iya. Tuh, oke. Jadi Bapak ini pas memilih profesi seperti ini karena mungkin Bapak ini ingin mencari duit lebih cepat gitu kan, ingin begitu. Terus di mana sih Bapak selain ngetem di sini, Bapak ya bahasanya kayak ngetem di sini, selain ngetem di sini Bapak biasa ngetem di mana aja tuh Pak? Di sini aja. Di sini aja ya? Di sini aja, nggak kemana-mana. Di sini aja ya? Dia Jalan Ki Samaun. Oh, itu dari jam berapa ya Pak kira-kira? Habis sholat subuh berangkat, saya sampai mau maghrib. Oh, sampai mau maghrib. Iya. Dan kalau boleh tahu, biasanya per hari minimal gitu Pak, biasanya ngangkat berapa penumpang gitu? Ya ini kan keadaan lagi corona begini ya, kadang-kadang 3 atau 4 lah satu hari. Udah alhamdulillah ya Pak ya? Alhamdulillah, kita syukurin aja. Oh iya. Kalau semisalnya kayak dulu gitu, kalau pas belum corona gini gimana Pak? Ya dulu mah alhamdulillah ya bisa kita ada bersih 50 sampai 100 dulu sampai. Oh, itu total yang pendapatan ya, gitu ya total Pak ya? pendapatan. Berarti kalau misalnya saya mau naik beca ini, itu dihitungnya gimana Pak ya? Per jarak, apa per tempat atau gimana Pak harga itu? Harga itu jarak tempuh. Jarak tempuh ya? Jarak tempuhnya dari sini ke Pasar Lama misalnya 15.000. Iya. Sampai stasiun 20.000 gitu. Oh, begitu. Gitu. Jadi kalau emang misalnya kalau yang paling dekat aja misalnya kayak Pasar Lama gitu ya? Iya, 15.000. Gitu. Oh, begitu. Iya. Kalau Bapak, kalau boleh tahu selain profesi beca ini, Bapak ada profesi lain nggak? Kalau pulang ke kampung, saya bertani. Oh, bertani. Iya, bertani. Karena ini ada corona, saya setahun setengah di kampung. Ini baru kesini lagi. Oh, itu. Iya. Jadi Bapak ini kalau misalnya selain profesi beca ini, dia juga bertani, tapi bertani di kampung. Dan kebetulan memang Bapak ini kalau udah selesai pulang kampung, Bapak kembali ke sini, dia kembali lagi menjadi profesinya seperti ini, seperti beca ini. Terus kalau boleh tahu nih Pak ya, maaf ya, kalau Bapak punya cucu, punya anak gitu? Anak 3, tapi udah meninggal 2. Sekarang tinggal 1. Oh, tinggal 1. Iya. Jadi maaf Pak kalau mau nanya, sekarang Bapak di rumah sekarang sama siapa gitu? Istri sendirian. Oh, istri ya. Istri sendirian ya? Iya. Terus kalau boleh tahu nih Pak ya, keluh kesalnya profesi seperti ini itu apa ya? Ya, namanya manusia ya ada ngeluhnya gitu. Mungkin dari apa ya, kadang-kadang pendapatan kurang gitu. Kurang itu nggak cukup untuk makan, untuk apa, bayar kontrakan, untuk setoran beca gitu. Iya. Setoran beca ke 5.000, bayar tempat untuk tidur saya gitu, 1 bulan kan 90.000. Oh, 90.000. Iya, beca 150.000 sebulan. Oh, jadi untuk beca ini Bapak masih nyewa begitu? Masih nyewa, becanya 150 per bulan. Oh. Untuk tidur 90.000 per bulan. Oh, jadi Bapak satu ini untuk kalau untuk beca Bapak ini masih nyewa dengan seharga kalau per bulan 150.000, belum lagi untuk bayar tempat tinggalnya gitu. Iya. Jadi emang yang tadi saya kira beca ini punya bapaknya, ternyata bapak ini masih nyewa gitu. Dan mungkin kalau untuk keluh kesalnya ya mungkin
kayak ini apa ya, misalnya kayak para pelanggan gitu Pak Iya, ya. Apalagi di pandemi seperti ini, Kadang-kadang ini aja habis sholat lohor aja belum narik saya. Oh. Habis sholat lohor belum narik saya. Oh gitu. Di sini belum narik. Jadi biasanya mungkin kayak sebelum pandemi ini habis sholat zuhur biasanya udah narik bapaknya gitu. Berhubung kondisi Sekarang kondisinya begini kita kan. Iya. Kondisinya ya namanya kita ini dah namanya gimana gitu lah. Mungkin orang-orang ini juga mungkin tahu gitu. Sekarang kan orang-orang ini pada ngeluhnya kan minyak goreng mahal, apa mahal, sembako mahal gitu. iya. Apalagi mau setelah datangnya bulan puasa kan apa-apa mahal gitu. Iya, Jadi orang malas pada keluar Iya. untuk naik beca ini. Oh gitu ya. Iya. Mungkin kalau saya mau nanya ke Bapak nih, kalau ada trik khusus nggak sih Bapak, gimana caranya pelanggan ini selalu puas naik beca Bapak? Ya namanya sifat manusia mah nggak ada puasnya. Iya. Sifat manusia nggak ada puasnya. Mungkin kayak gimana? Ya gimana ibaratnya udah dapat segini, kepengen segini, nggak sifat manusia gitu. Ya, mungkin kalau semisalnya teknik Bapak nih, misalnya gimana caranya Bapak bikin senang pelanggan tersebut gitu, kayak mungkin kayak pelanggan ini kayak Bapak ada pelanggan tetap gitu atau gimana gitu, trik-trik Bapak. Ya sebetulnya mah saya ya mau seneng mau enggak naik beca saya kan kadang-kadang ya temponya kan naik beca Pekarsono aja gitu. Gitu. Tapi kan saya terserah kayak gitu. Saya nggak maksain mau naik beca saya, mau naik beca orang lain pun saya kan nggak maksain gitu. Kadang-kadang begitu saya. Cuman kan kalau maaf ya saya potong ya Pak ya. Cuman kan kalau di kondisi yang sekarang gitu ya, di mana-mana era sekarang kan lebih banyak menggunakan HP. Mungkin kan udah ada Gojek gitu kan. Nah, terus Bapak kadang kayak mikir nggak sih, kayak mikir tuh apakah saya bakal laku atau gimana? Soalnya kan sekarang banyak anak muda atau orang-orang itu memilih mungkin maaf ya alternatif Gojek gitu. Itu Bapak ada kepikiran seperti itu nggak, kayak mau ganti kerjaan lain deh atau gimana? Apakah Bapak ada kepikiran seperti itu atau bagaimana tanggapan Bapak? Ya saya sebetulnya mah waktu dulu juga ada kepikiran begitu, tapi karena saya terpaksa nggak ada kerjaan lain, saya ya tekunin aja saya profesi saya begitu. Oh iya. Gitu nggak, saya mah orangnya mah saya mah lillahi ta'ala gitu. Oh nggak, benar. nggak, ya semua juga Allah yang ngatur gitu, nggak gimana gitu. Kalau untuk harapan Bapak nih ke depan gitu dengan seperti pandemi kayak gini, harapan Bapak itu maunya seperti apa gitu? Ya sebetulnya mah harapan saya mah supaya pemerintah gimana ekonominya bisa tumbuh lagi. Saya juga namanya walaupun banyak persaingan Gojek, orang mau naik Gojek silakan, orang mau naik beca silakan. Saya nggak perlu naik saya itu. Kadang-kadang gitu. Banyak Gojek, beca saya nggak laku, nggak makan, itu semua juga Allah yang ngatur. Benar. Jadi kalau boleh tahu lagi nih Pak ya, kan kalau Bapak ini tuh Bapak biasa libur itu kapan aja ya Pak? Kalau libur itu? Libur mah nggak ada liburnya saya. Kalau libur itu kalau misalnya saya pulang kampung 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali saya selalu libur. Oh gitu. Dan untuk persiapan bulan puasa ini, apakah Bapak sudah menyiapkan untuk bulan puasa ini gitu Pak? Gitu. Lah itu makanya saya itu lagi cari uang begitu untuk nanti sahur gitu. Terpaksa saya kan masih nongkrong begini. Oh iya benar. Bulan puasa ini mungkin Bapak akan lebih bergiat lagi gitu untuk mencari uang, karena memang di zaman pandemi ini banyak sekali untuk kayak UKM, terus juga usaha kecil menengah ke bawah, dan untuk profesi-profesi seperti Bapak ini seperti susah gitu, apalagi di zaman digital seperti ini. Dan untuk Bapak ini tetap optimis di zaman digital ini pasti selalu ada rezeki. Mungkin untuk
motivasi dari saya, kayak mungkin untuk motivasi dari saya, Bapak ini sebenarnya ini sudah yakin, sudah mempunyai keteguhan yang teguh gitu untuk kalau semisal persaingan ini tuh yang penting semua itu rezeki sudah ada yang ngatur gitu. Jadi Bapak ini sebenarnya sudah yakin lah rezeki itu udah ada yang ngatur semuanya gitu. Jadi yang penting mah tetap jalanin, optimis, yang penting ikhlas gitu ya. Gitu. Dan kalau saya boleh tanya gitu Pak ya. Misalkan Bapak nih kalau mempunyai duit yang lebih gitu, Bapak ingin apa? Ya sekarang ya kalau untuk lebih ya paling yang untuk beli sembako untuk kirimin ke teman gitu ke kampung. Oh iya. Jadi lebih ke kebutuhan hidup juga gitu kan. Kan karena persiapan ini kan sebetulnya kan nggak ada untuk belinya gitu. Iya. Untuk persiapan keluarga untuk di kampung gitu. Walaupun istri saya sendirian kan, misalnya perlu uluran tangan dari saya. Oh iya. Benar. Jadi emang Bapak ini kalau dibilang dia SD itu dia nggak lulus atau tidak melanjutkan dikarenakan memang tuntutan kehidupan dia juga. Dia merasa untuk membantu mungkin keluarganya gitu kan. Maaf ya, saya itu tertinggal orang tua itu ya? Dari anak saya Sapian, umur 3 bulan bapak saya meninggal. Oh iya. Jadi mas saya itu waktu itu kan nggak pikirin untuk saya nyekolahin gitu. Ya. Waktu itu kan punya kebo, punya apa untuk saya suruh ngangon begitu. Oh iya. Waktu itu katanya nggak perlu sekolah, ngangon aja begitu ya. Orang tua saya. Oh jadi Bapak ini memang dituntut dari ketika salah satu keluarganya atau kepala keluarganya setelah meninggal, memang Bapak siapa? Karsono. Bapak Karsono ini memang sudah dituntut untuk menggantikan bapaknya itu untuk menjadi kepala keluarga, yang mana Bapak Karsono ini dari setelah keluar dari sekolah memang dia sudah membantu orang tuanya begitu. Jadi untuk Bapak Karsono ini saya sebenarnya juga melihat kerja kerasnya gitu. Emang dari kecil dari patuhnya dia kepada orang tua, terus sampai sekarang dia dari umurnya sekarang dia masih bekerja, mencari uang, mencari nafkah untuk keluarganya, dan sampai kepikiran untuk kalau ketika saya mempunyai uang lebih, saya ingin memberikan kepada teman saya yang di kampung. Jadi Bapak Karso ini mempunyai hati yang mungkin saya sangat-sangat baik, ingin membantu. Mungkin kayak dia ini perlu juga, tapi dia juga mementingkan orang lain begitu. Jadi untuk Bapak Karsono ini menurut saya orang yang sangat-sangat baik gitu ya. Ya mungkin memang kalau di zaman sekarang mungkin kita harus benar-benar mengikuti digital, tapi untuk di zaman yang memang mungkin sudah serba sulit dan usianya mungkin tidak seperti kita, dia mungkin agak susah untuk mengikuti seperti itu. Tapi saya tetap yakin dari tadi pas Karsono ngomong kalau rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu. Jadi usaha apa aja yang kalian jalanin, ketika kalian sudah yakin rezeki itu sudah ada yang ngatur, insya Allah akan memberikannya gitu. Jadi untuk Pak Karsono, untuk Pak Karsono, ya saya sangat-sangat mengagumi beliau dengan motivasi yang beliau berikan kepada saya gitu kan. Jadi saya berterima kasih sekali untuk bertemu dan berbicara dengan Pak Karsono. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Institut STIMIK Bina Global untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.